Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali di ibadah doa tanggal 21 Oktober 2020. Satu sukacita tersendiri ketika kita bisa disatukan di dalam kasih Kristus. Untuk saat ini kita berkebaktian doa, meskipun kita tidak satu atap di gedung gereja, tetapi kita di rumah kita masing-masing. Tetapi semangat kita tetap satu, semangat kita tetap sama, yaitu kita merasakan bahwa kita di bait suci. Karena dimanapun kita berada ketika kita menyembah Tuhan, di situ Tuhan akan hadir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa kesesakan, di masa pandemi seperti ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita punya batu karang yang sungguh luar biasa sebagai perlindungan kita, sebagai penopang hidup kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dialah batu karang perlindungan kita. Mari bersama saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan dan mengawali ibadah doa pada malam ini dengan satu pujian Batu Karang Perlindungan, nyanyian pujian nomor 219. Kita akan nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita akan memuji. Sebagai naungan di dalam kehidupan kita sangatlah terbukti. Silakan duduk kembali. Mari bersama kita akan satukan hati untuk meminta pertolongan Tuhan supaya ibadah doa pada malam ini akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa bersama membuka ibadah doa kita malam ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang penuh kuasa, Allah yang rahmani, yang selalu kami puja dan kami sembah, kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran hidup kami, tingkah laku kami, tutur kata kami yang menyakiti hati-Mu. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau boleh satukan kami kembali, jemaat-Mu yang ada di GBI Sidomoyo ini Bapa. Meski kami tidak satu atap, kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya, kami merasakan kuasa-Mu hadir di dalam hidup kami, memberkati dan menolong ibadah doa pada saat ini Tuhan.
Kasih-Mu kiranya terus mengalir dan memberkati serta memimpin ibadah doa pada malam ini. Bapa, kiranya Engkau akan memberkati ibadah doa kami saat ini Bapa, sehingga dari awal, pertengahan, sampai akhir kami ditolong Tuhan, kami dipimpin Tuhan, dan kami diberkati Tuhan. Biarlah ketika kami pulang nanti, kami boleh membawa berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan Yesus melalui penyembahan kami dan melalui firman Tuhan dan doa-doa kami. Kami serahkan Tuhan ibadah doa ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama melihat seorang wanita, mungkin dia bisa dikatakan makhluk yang lemah. Tetapi dia seorang pribadi yang sangat kuat, pribadi yang luar biasa yang selalu menyertai perjalanan Yesus. Ketika Yesus lahir, identik dengan wanita. Ketika dia disalibkan pun, ada wanita yang bersama Tuhan Yesus. Dan ketika dia akan disalib, akan menderita sengsara, di situ ada seorang wanita yang mengurapi Tuhan dengan rambutnya. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Pujian seperti wanita kita akan nyanyikan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti wanita mengurapi
kebenaran firman Tuhan kepada hambanya, Bapak Mariati, disilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar malam hari ini atau kabar hari ini? Ya, luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masih dipertemukan oleh Tuhan dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena bulan ini kita semua warga Jemaat GPI Sidomoyo akan diajar oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, ya. Tema bulan ini adalah Aku adalah saksi Kristus. Nah, nanti sebelum kita akan menaikkan beberapa pokok doa, mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar sebentar tentang pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Guru Agung kami bersyukur pada malam hari ini ada kesempatan kami untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan kiranya Allah yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan membimbing kami, mengarahkan kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kami mohon kiranya Tuhan mau menyiapkan hati kami supaya kami menjadi seorang murid yang mau duduk manis mendengarkan pengajaran seorang guru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami ini. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, juga anak-anak mungkin yang malam hari ini mengikuti kebaktian doa di rumah, ya. Ya, sekali lagi shalom. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, dan kita bersyukur dan kita bangga, ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa setelah bulan-bulan kemarin kita belajar tentang menjadi hamba kebenaran. Nah, pada bulan ini kita diajar untuk menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, bahwa setelah kita percaya kepada Kristus, memang ada beberapa tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan, ya. Jadi tidak enak kepenak dari Gusti menika mboten enak kepenak, tapi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dan itu menjadi bagian dalam pergumulan iman kita. Nah, salah satu yang akan kita pelajari pada hari ini, malam hari ini adalah menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara mengenai saksi, ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah menjadi saksi, ya. Saya yakin itu, ya. Ada mungkin yang saksi dalam kasus-kasus tertentu, ya, atau mungkin saksi di pemerintahan, atau mungkin saksi dalam pernikahan dan lain sebagainya. Nah, intinya Bapak Ibu dan Saudara pernah menjadi seorang saksi, ya. Nah, kalau kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya, Bapak Ibu dan Saudara dituntut oleh Tuhan untuk menjadi saksi, ya. Saksi bagi siapa? Saksi bagi Kristus, jelas, ya. Jadi kesaksian yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah mengenai Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang malam hari ini akan kita pelajari, ya, tentang bagaimana menjadi saksi Kristus. Kalau berbicara tentang saksi Kristus, jelas, ya, fokus kita adalah Kristus, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Jadi kesaksian yang akan saya dan saudara sampaikan kepada orang lain adalah Kristus. Nah, Kristus, kalau berbicara tentang Kristus, Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya, malam hari ini akan kita bagi menjadi 5, ya. Ada 5 hal yang akan kita pelajari tentang kesaksian atau bersaksi untuk Kristus, bersaksi tentang Kristus. Yang pertama itu adalah kehidupan Kristus, yang kedua kematian Kristus, yang ketiga kebangkitan Kristus, yang keempat kenaikan Yesus, dan yang kelima adalah kedatangan Kristus kedua kali. Jadi ada 5 bagian malam hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama mengenai saksi, menjadi saksi Kristus.
Mari Bapak Ibu kita pelajari bersama-sama. Poin yang pertama, kita belajar tentang kehidupan Yesus. Ya. Bapak Ibu dan saudaraku, kita sudah menjadi pengikut Yesus. Kita sudah menjadi orang-orang percaya. Mestinya hidup dan kehidupan kita itu hidup mengikut Yesus. Ya, mestinya seperti itu. Ya. Kehidupan kita itu didasarkan pada apa yang sudah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus, yang itu menjadi dasar kita ketika kita mau bersaksi. Ya. Bagian ini kehidupan Kristus, ada 5 hal yang saya temukan dalam kehidupan Kristus, walaupun nanti ini bisa ditambah ya. Paling tidak ada 5 hal yang kita pelajari, dan ini menjadi bahan kita untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pertama, bahwa kehidupan Yesus itu kehidupan yang peduli, ya, atau kehidupan yang care. Ya, kita kalau belajar firman Tuhan, pasti kita di situ menemukan sikap kepedulian Kristus kepada orang banyak. Ya. Di sini saya menemukan di kitab Matius 9 ayat 35 sampai 39 ya. Saya akan membacakan satu ayat, Bapak Ibu, ini menjadi dasar bahwa kehidupan Kristus itu menjadi dasar kehidupan kita. Kalau Kristus sudah peduli, mestinya kita juga peduli kepada orang lain. Demikian firman Tuhan dari Matius 9 ayat 36, satu ayat saja saya bacakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kita melihat satu sisi kehidupan Kristus yang menjadi teladan bagi kita, dan ini akan kita sampaikan kepada orang lain ketika kita bersaksi bahwa kehidupan Yesus salah satunya mempunyai karakter atau mempunyai sifat, yaitu peduli, ya, care kepada orang lain. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada orang lain atau kepada teman kita ketika kita bersaksi bahwa Kristus itu peduli. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Yesus Kristus sudah memberi teladan peduli kepada semua orang, nah mestinya saya dan saudara juga peduli kepada orang lain, care, memperhatikan orang lain. Ya, ini kehidupan Yesus yang peduli. Ya. Lalu yang kedua, saya mencatat di sini bahwa kehidupan Yesus itu kehidupan yang mengasihi. Ya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang mengasihi. Yesus mengasihi Allah, mengasihi Bapaknya, dan mengasihi sesama. Kita tentu pernah membaca ya dan belajar bahwa hukum kasih, hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dulu, lalu mengasihi sesama. Ini sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia hidup di dunia dan melayani kita semua. Ya. Kasih Yesus kepada Bapaknya sudah dibuktikan, dipraktekkan. Dia rajin beribadah, Dia rajin mengajar, Dia rajin berdoa, Dia rajin membaca Alkitab. Nah, ini teladan-teladan Yesus yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Ketika kita mau bersaksi kepada orang lain. Nah, kalau Yesus sudah memberi teladan seperti itu, mestinya kita juga mengikuti kehidupan Dia. Kita juga rajin membaca Alkitab, kita juga rajin berdoa, ya, rajin beribadah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita belajar tentang kehidupan Yesus ini memang luar biasa ya. Dia memang sempurna, yang menjadi teladan utama dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga yaitu sikap mengampuni. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini juga bekal ketika kita berbicara kehidupan Yesus. Ya, kehidupan Yesus yang mempunyai sikap mengampuni. Saya menemukan di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah atau ada kesempatan lain bisa dibaca. Bagaimana Yesus mengampuni seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Ini sikap Yesus yang luar biasa yang mestinya juga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau suatu saat kita ada kesempatan bersaksi, ya salah satu bagian ini juga perlu kita berikan, kita sampaikan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mau mengampuni.
tanpa memandang bulu. Ini poin yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu mengampuni. Lalu kita mau belajar juga dari kehidupan Yesus yang perlu kita sampaikan, kita saksikan kepada orang lain bahwa Yesus itu mempunyai sikap murah hati atau kemurahan, ya, kemurahan, suka memberi. Nah ini, jadi orang Kristen jangan sampai medit ya, jangan sampai cetil, jangan sampai kikir. Kita sudah diajari oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memberi atau sebuah kemurahan hati, memberi. Ini sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kemurahan hati ini di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 ya. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara bisa mencatat lalu dibaca kalau ada waktu kesempatan yang lain. Kemurahan Yesus. Yesus sangat bermurah hati kepada semua orang. Dia rela memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, teladan ini Bapak Ibu dan Saudaraku mestinya juga ada dalam kehidupan kita, ya. Kita belajar. Ya, nek dadi wong Kristen ki mestine wis ora duwe sikap medit, duwe sikap kikir dan sebagainya. Tetapi kita diajar untuk memberikan kemurahan kepada orang lain, sama seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu ya. Lalu apalagi yang kita teladani dari kehidupan Yesus. Ini juga yang tidak kalah penting Bapak Ibu Saudaraku, yaitu kehidupan Yesus. Yesus hidup dalam kebenaran. Nah ini ya, hidup dalam kebenaran. Kalau kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus, Yesus itu tidak kompromi dengan dosa Bapak Ibu ya. Kalau ada orang yang berbuat dosa langsung katakan dosa. Yesus hidup dalam kebenaran. Nah ini juga Bapak Ibu diajarkan kepada kita, kalau kita meneladani kehidupan Yesus yang hidup dalam kebenaran, ya kita juga mestinya hidup dalam kebenaran. Kita beberapa bulan yang lalu kita sudah diajar sebagai hamba kebenaran apa yang harus kita kerjakan. Nah, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita hidup sebagai hidup dalam kebenaran. Nah ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan Yesus ya. Jadi kita bisa menyaksikan, bisa bersaksi kepada orang lain tentang kehidupan Yesus. Dia memang yang sempurna. Nah, dia memang yang sempurna. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku tidak cukup hanya kehidupan Yesus tok yang kita saksikan kepada orang lain, yang kita ceritakan kepada orang lain. Harus utuh. Ya, kalau kita bersaksi mengenai Kristus, ya katanya menjadi saksi Kristus ya harus utuh dari kehidupan, lalu kematian, kebangkitan, kenaikan sampai nanti kepada Yesus akan datang kedua kali. Nah ini satu kesatuan Bapak Ibu ya harus kita sampaikan. Dan ini memang Kristus memberikan amanat kepada kita untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Bagian pertama kehidupan sudah kita pelajari, lalu yang kedua, ya kalau kita bersaksi kepada orang lain juga tidak boleh lepas ini tentang kematiannya. Ya, kematian Kristus juga harus kita beritahukan kepada orang lain. Ya, walaupun ada beberapa ajaran yang yang melenceng, ajaran yang tidak menolak, ajaran yang menolak tentang kematian Yesus, tidak masalah bagi kita. Firman Tuhan sudah mencatat lengkap bagaimana maksud dan tujuan dari kematian Yesus. Sehingga itu perlu kita sampaikan kepada orang lain. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah sekian lama dari Gusti sudah tahu bahwa maksud dan tujuan dari kematian Yesus itu untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Jadi kalau Kristus tidak mati, Bapak Ibu, tidak disalib dan mati, siapa yang disalib? Yang disalib Bapak Ibu dan saya. Tetapi ketika hukuman itu diambil alih oleh Kristus, dia ada di kayu salib, nah dia mati untuk kita. Pengorbanan Yesus Kristus itu sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Ya, sudah saya sampaikan berulang kali ya, bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu pengorbanan yang sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Tanpa darah Kristus, Bapak Ibu dan Saudaraku, dosa tidak bisa dibereskan. Nah oleh sebab itu,
bagian ini, kematian Kristus pun harus kita sampaikan, kita ceritakan, kita saksikan kepada orang lain. Bahwa memang Kristus mati untuk saya. Ya, untuk saya, manusia yang berdosa. Kalau orang lain tidak menerima kesaksian kita, ya tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa Kristus mati untuk kita. Kalau Kristus tidak disalibkan, tidak mati, maka kita yang akan disalibkan oleh Allah. Nah, ini poin yang kedua. Setelah kematian Kristus, kita mau masuk poin yang ketiga, yaitu kebangkitan. Nah, ini ya, kebangkitan Kristus. Bagian ini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 55, saya bacakan dulu. Ini menjadi bagian yang penting bagi kita untuk melihat maksud dan tujuan dari kebangkitan Yesus, ya. Sebentar, saya carikan dulu 1 Korintus 15, ya. Saya akan membacakan dari sini, ya. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak mati. Dan kesudahan yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak mati. Maka akan genaplah firman Allah, firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, ini bagian ini Bapak Ibu sering mengingatkan kita semua, ya, bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati karena dia sudah menang atas kematian. Nah, ini menjadi tonggak hidup orang percaya atau keimanan kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Terus menerus ini kita pegang dalam kehidupan kita, dalam hati kita, bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itu karya Kristus yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih Tuhan, kebangkitan Kristus sudah kita pelajari. Ini juga harus kita sampaikan kepada orang lain. Ya, ketika kita bersaksi mengenai Kristus, kebangkitannya pun harus kita saksikan, harus kita sampaikan. Ya, walaupun ada itu tadi, ya, ada yang mengajarkan, Kristus itu tidak bangkit, tidak mati dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini jelas, ya, bahwa Dia bangkit dari antara orang mati. Bukti-bukti di Alkitab sudah banyak sekali, ya. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, bukti-bukti di Alkitab ini sudah banyak sekali. Ya, kita tidak usah ragu, tidak usah malu atau segan menyampaikan bahwa Kristus sudah bangkit. Sekarang yang keempat, saudara-saudaraku, setelah bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga, mikrat. Ya. Ya, ini juga harus kita sampaikan. Ya, harus kita sampaikan bahwa Yesus naik ke sorga untuk apa? Nah, Yohanes 14 ayat 1 dan 2 sudah jelas sekali, ya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah cukup jelas, dan ini memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita bersaksi tentang Kristus, kita menceritakan tentang Kristus. Nah, bagian ini juga menjadi penghiburan buat kita semua. Yaitu apa, Bapak Ibu? Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, apakah kita tidak bersyukur, Bapak Ibu, ya? Ini yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman di luar Kristen. Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Di dalam Kristus kita sudah disediakan tempat di surga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang yang terakhir setelah Kristus naik ke surga. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita ini berada dalam masa yang disebut masa penantian keempat, kedatangan Kristus yang kedua kali.
Ya, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus itu pasti datang, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pasti datang. Hanya waktunya kita tidak tahu. Itu misteri Allah. Tetapi ketika Tuhan memberitahukan hal itu kepada kita, supaya kita apa? Tetap berjaga-jaga dan waspada. Nah ini yang harus kita kerjakan. Masa sekarang ini zaman anugerah, Kristus sudah menyatakan banyak sekali perkara-perkara yang ajaib sebagai tanda-tanda kedatangan Kristus kedua kali. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus apa? Harus waspada dan tetap berjaga. Ya, kita tidak tahu kapan Kristus datang, tetapi pasti. Ya, di Alkitab digambarkan kedatangan Kristus seperti seorang pencuri, tidak memberitahu. Nah, ini bisa menjawab Bapak Ibu dan saudaraku, juga anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu ya. Kalau misalnya ada ramalan mengenai kedatangan Kristus tahun sekian, wah itu pengajaran yang tidak benar. Ya. Kita percaya pada firman Tuhan bahwa apa? Kristus akan datang, tetapi waktunya kita tidak tahu. Sekarang ini masa penantian kita, menanti Kristus datang kedua kali. Apa tugas kita? Menanti dengan penuh syukur dan berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini bahan atau bekal yang sangat sederhana yang bisa kita sampaikan kepada orang lain ketika kita bercerita, bersaksi tentang Kristus. Kesaksian kita tentang Kristus, bukan tentang yang lain. Ya, ketika ada kesempatan kita untuk bersaksi, saksikanlah Kristus. Ketika ada kesempatan kita bercerita, ya, mungkin ada waktu kita diberi waktu kesempatan, bisa kita ceritakan tentang Kristus menurut pemahaman Bapak Ibu dan saudara. Nah, ini Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saksi Kristus harusnya mensaksikan apa yang sudah Kristus perbuat dari kehidupan Kristus sampai nanti kebangkitan, dan saat ini kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, juga anak-anakku yang mungkin saat ini mendengar atau mengikuti ibadah doa, mari kita terus punya semangat untuk bersaksi kepada orang lain tentang Kristus. Karena ini menjadi tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan saya mengajak kepada kita semua, mari sebelum kita melangkah ke sana, sebelum kita bersaksi, nah mestinya kita harus mempunyai pemahaman yang benar tentang Kristus dulu, baru kita meyakinkan orang lain. Amin, puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebagai bekal untuk Bapak Ibu dan saudara serta saya bersaksi mengenai Kristus. Kita bangga mempunyai Allah seperti Kristus karena Dia Allah yang sempurna, Allah yang tidak ada tandingnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami sudah dibekali oleh pengajaran firman-Mu ketika kami menjadi saksi-saksi Kristus. Kami sudah dilengkapi, dan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami malam hari ini akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, bahkan kuasa untuk kami bersaksi kepada orang lain. Dan kiranya kesaksian yang kami sampaikan Tuhan teguhkan, sehingga kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain yang belum percaya kepada Yesus bisa mendengar, menerima, percaya kepada Yesus. Bapak, kami mengakui kami manusia yang lemah, kami manusia yang bodoh, tetapi ketika kami menyerahkan hidup kami kepada pimpinan Roh Kudus yang punya kuasa, yang punya kedaulatan, bahkan yang punya kuasa-kuasa tertentu, akan memberikan kepada kami karunia-karunia khusus untuk kami bisa menyampaikan berita Kristus ini kepada orang lain. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu dan juga berkati jemaat Tuhan, supaya kami semua siap menjadi saksi-saksi Kristus. Kami naikkan doa syukur kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, ketika kita percaya sepenuhnya kepadanya, ketika kita beriman kepadanya, Tuhan akan lakukan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, memberkati dan menolong kehidupan kita. Kita tidak punya Allah lain kecuali Yesus Kristus yang mengasihi kita begitu baik dan begitu luar biasanya. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Pujian Aku Percaya. Saatnya kita menengadah kepada Tuhan di dalam doa. Biarlah kita akan menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dalam tayangan nanti ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi nanti setelah Bapak Ibu Saudara memperhatikan, memperhatikan, Bapak Ibu Saudara mengingat-ingat, silakan Bapak Ibu Saudara bawa di dalam doa. Dan kalau sudah dirasa cukup dalam keluarga kita berdoa, silakan nanti ditutup di keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kiranya kuasa Tuhan terus mengalir, memberkati dan menolong kita semua. Selamat berdoa,
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.